Apakah belakangan ini kamu merasa kesulitan dalam memusatkan perhatian untuk mengerjakan suatu hal, mudah bosan dan sulit berkonsentrasi? Terkadang, meski baru beberapa menit memfokuskan diri pada tugas, pikiranmu mulai melayang dan tergoda untuk membuka media sosial, melihat berita yang tidak penting dan lain sebagainya. Penelitian yang dilakukan oleh Microsoft pada tahun 2015 menunjukkan bahwa manusia saat ini memiliki kemampuan fokus yang lebih pendek daripada seekor ikan mas. Kemampuan fokus manusia pada tahun 2000 adalah 12 detik, tetapi pada tahun 2015, kemampuan fokusnya menurun menjadi 8 detik. Tidak hanya tentang kemampuan fokus, studi lain dari University of California menemukan bahwa ketika seseorang terganggu oleh pesan masuk atau notifikasi dari telepon pintar atau komputer, dibutuhkan waktu sekitar 23 menit untuk kembali ke tugas semula. Dewasa ini, kita merasa terbiasa dengan kecepatan dan kemudahan dalam mengakses informasi dan hiburan. Gadget dan kemajuan teknologi telah memberikan akses yang tidak terbatas terhadap informasi. Namun, yang jarang disadari, terdapat efek samping dari kecepatan dan kemudahan ini, yaitu mulai berkurangnya kesabaran dan ketahanan mental ketika harus berurusan dengan situasi yang membutuhkan waktu dan ketekunan untuk diselesaikan. Otak manusia memiliki batas dalam mengolah informasi, dan kelebihan informasi yang masuk dapat menyebabkan otak kita menjadi lelah dan kurang fokus. Otak manusia memiliki kapasitas untuk memproses informasi sekitar 120 bit per detik. Kapasitas informasi ini dipengaruhi oleh seberapa banyak perhatian yang kita berikan untuk sebuah tugas tertentu. Ketika kita sepenuhnya fokus pada sebuah tugas, kapasitas memori kerja kita diperkirakan hanya mampu menangani 4-7 item informasi. Namun, ketika kita melakukan beberapa tugas sekaligus, kapasitas memori kerja kita dapat berkurang hingga 50%. Penelitian lain yang diterbitkan di jurnal Science menunjukkan bahwa jumlah informasi yang diproses oleh otak manusia dapat bervariasi hingga 30 GB per hari, meskipun sebagian besar informasi yang diproses adalah informasi tak sadar atau tidak penting. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh American Psychological Association, sebanyak 43% responden melaporkan bahwa mereka mengalami stres akibat kelebihan informasi yang mereka terima dari internet. Ketika otak kita terlalu banyak menerima informasi, maka akan terjadi kondisi yang disebut sebagai cognitive overload. Hal ini terjadi ketika jumlah informasi yang masuk melebihi kapasitas otak untuk memprosesnya secara efektif. Cognitive overload dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan penurunan kinerja kognitif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan fokus dalam mengakses informasi, penting untuk Anda memprioritaskan dan memilah-milah informasi yang relevan dan penting. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2018 dalam jurnal PLOS ONE melibatkan 120 partisipan yang diberi tugas untuk membaca artikel dari internet dan kemudian menjawab pertanyaan tentang isi artikel tersebut. Para partisipan kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menerima jumlah informasi yang berlebihan, sedangkan kelompok lainnya menerima jumlah informasi yang lebih sedikit. Hasilnya, bahwa kelompok yang menerima jumlah informasi yang lebih sedikit memiliki tingkat konsentrasi yang lebih baik dan berhasil menjawab lebih banyak pertanyaan. Ketika kita menggunakan gadget dan mengakses hiburan instan, otak kita terus-menerus dipenuhi dengan rangsangan yang datang dengan cepat dan dalam jumlah besar. Ini dapat memicu pelepasan hormon dopamin dalam otak yang terkait dengan perasaan senang dan kepuasan. Namun, dengan terlalu sering mengalami rangsangan ini, otak kita menjadi kelelahan dan menurun kemampuan pemrosesannya. Otak yang terlalu sering menerima rangsangan yang cepat dan berlebihan dapat mengalami pengaruh yang serupa dengan kecanduan, termasuk keinginan yang kuat untuk mendapatkan rangsangan lebih banyak, sulit untuk berhenti dan perasaan sakit ketika tidak mendapatkannya. Setiap hari kita terpapar oleh banyak informasi yang datang dari berbagai media, baik itu televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Tidak semua informasi yang kita terima dapat diproses oleh otak secara sadar, namun ternyata informasi tersebut tetap mempengaruhi perilaku kita secara tidak langsung. Hal ini terjadi karena informasi yang kita terima dan tidak disadari oleh otak kita akan masuk ke dalam bawah sadar. Di sana, informasi tersebut akan diproses secara tidak langsung
dan dapat mempengaruhi perilaku dan pikiran kita tanpa kita sadari. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Brad Bushman pada tahun 2012 menunjukkan bahwa paparan terhadap kekerasan dalam media dapat membuat seseorang lebih agresif dan mudah marah. Dalam penelitian tersebut, para partisipan yang menonton video kekerasan mengalami peningkatan aktivitas otak di daerah amigdala yang bertanggung jawab dalam mengontrol emosi dan respon terhadap stres. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan jenis informasi yang kita konsumsi dan membatasi paparan kita terhadap kebencian dan kekerasan. Sudah saatnya kita mengambil kembali kendali atas hidup kita dan menggunakan teknologi hanya sebagai alat bantu dan bijak memanfaatkannya. Menetapkan batasan waktu dalam penggunaan teknologi dan informasi adalah langkah awal yang bisa dilakukan. Cobalah untuk memprioritaskan kegiatan lain yang lebih produktif dan bermanfaat, memperbanyak aktivitas fisik dan sosial, dan membiasakan diri untuk beristirahat dengan tidak memegang gadget. Dengan memperkuat kebiasaan-kebiasaan yang positif, kita dapat membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bahagia. Meskipun awalnya membosankan saat tidak memegang gadget, ternyata hal itu membuka banyak waktu untuk diri sendiri dan memberikan ruang bagi ide-ide baru untuk muncul dan berdatangan. Tubuh kita juga dapat mengkalibrasi kembali dirinya dan memperoleh keseimbangan yang lebih baik dalam hidup. Saat kita berpaling dari layar dan memperluas pandangan ke dunia luar, kita akan menemukan banyak hal yang menarik dan bermanfaat. Keindahan alam, kehangatan keluarga, dan kegembiraan bersama kerabat.